Salam sidang jemaat, kita bertemu kembali dalam dunia maya yang saya berharap kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Hari ini saya mengajak sidang jemaat untuk membaca satu Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Sidang jemaat dapat membaca keseluruhan ayatnya dan saya membaca ayatnya yang ke-6 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Ini menceritakan tentang pemeliharaan Tuhan kepada Elia, di mana pada saat itu Elia sedang berada dalam pelarian di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, jauh dari masyarakat. Dia bersembunyi di sana, namun Tuhan memelihara akan Elia dengan mengirim makanan setiap hari melalui burung gagak, dan juga Elia dapat meminum air sungai. Ya. Jadi Elia tidak pernah kelaparan dan tidak pernah kehausan. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan kepada Elia. Demikian juga dengan janda di Sarpat. Janda di Sarpat juga mengalami krisis pangan, di mana tepungnya tinggal sedikit saja, sidang jemaat, hanya sekali masak, setelah itu sekali olahan, setelah itu tidak ada lagi. Tetapi Tuhan pelihara janda di Sarpat. Nah, menarik sidang jemaat, bagaimana Elia dan janda di Sarpat mengalami pemeliharaan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dan saya juga mengalami pemeliharaan Tuhan. Tema kita hari ini yaitu tentang pemeliharaan Tuhan. Nah, yang pertama sidang jemaat, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Hal ini dapat kita lihat di ayat yang ke-6 dan juga ayatnya yang ke-16. Nyata. Sekalipun Elia dan janda di Sarpat mengalami krisis dan kritis pangan. Ya. Di tengah-tengah krisis dan kritis pangan, mereka dipelihara Tuhan. Sidang jemaat, orang biasa akan mengalami kesulitan mendapatkan pangan atau bahan makanan dikala terjadi yang namanya kemarau berkepanjangan. Ya, yang kedua, kalau terjadi peperangan. Yang ketiga, apabila terjadi pembatasan sosial seperti yang sekarang ini terjadi. Ya, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak mendapatkan penghasilan lagi. Termasuk dampaknya itu adalah kepada orang percaya, orang Kristen, jemaat Tuhan. Tetapi saya meyakini kita semua mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah krisis yang kritis itu. Pemeliharaan Tuhan nyata. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu menjadi peminta-minta sidang jemaat kepada manusia. Kita tidak perlu meminta belas kasihan dari manusia. Kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan memelihara. Sebagaimana Tuhan memelihara Elia. Dan sebagaimana Tuhan memelihara janda di Sarpat. Jadi pemeliharaan Tuhan itu nyata. Baik dahulu, sekarang maupun di masa-masa yang akan datang, sidang jemaat.
Ini yang pertama. Jadi kalau bicara pemeliharaan Tuhan, yang pertama itu pemeliharaan Tuhan itu nyata. Itu pasti. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan dialami, atau saya mau katakan hanya dialami oleh mereka yang percaya dan taat kepada Tuhan. Saya ulang, pemeliharaan Tuhan dialami oleh mereka yang percaya dan taat kepada Tuhan. Elia ini dan janda di Sarfat ini adalah model orang yang sungguh-sungguh percaya. Tetapi tidak hanya percaya, melainkan juga taat kepada Tuhan. Banyak orang percaya, belum tentu taat. Yang paling penting, percaya dan taat. Mereka yang percaya dan taat kepada Tuhan, mereka inilah yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Hal ini Bapak Ibu dapat lihat, sidang jemaat dapat lihat di ayat yang ke-5, ayatnya yang ke-10, dan ayatnya yang ke-15. Pemeliharaan Tuhan sekali lagi dialami oleh mereka yang percaya dan taat. Waktu Elia diminta oleh Tuhan pergi menyingkir ke sungai, ke tepi sungai, ya, di ayatnya yang ke-3, pergilah dari sini, berjalan ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan, engkau dapat minum dan dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Perhatikan di ayatnya yang ke-5, lalu ia pergi, sidang jamaah. Di ayat yang ke-10 juga dituliskan di sana bagaimana reaksinya. Sesudah itu bersiaplah, lalu pergilah ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Sidang jemaat, setelah sungai Yordan kering, berarti di sana tidak ada lagi sungai yang menjadi sumber minumnya Elia. Dia diminta oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Dan Elia pergi. Ia percaya, ia mentaati apa yang Tuhan minta. Demikian juga dengan janda di Sarfat ini. Elia bilang, tolong ambilkan air, dan tolong buatkan saya roti. Janda di Sarfat bilang, ya tepungnya tinggal sedikit lagi dengan minyak yang ada. Karena dia mencari kayu, setelah dia dapat kayu, dia olah tepung yang sedikit itu untuk dia nikmati bersama dengan anaknya. Selesai sudah tidak ada bahan persediaan lagi yang untuk dijadikan bahan makanan untuk hari-hari berikutnya. Tapi karena janda di Sarfat ini percaya dan taat, Alkitab mencatat tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Jadi Bapak Ibu, saya berharap sidang jemaat kita percaya dan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tuhan akan memelihara kita dengan cara Tuhan, sidang jemaat. Tuhan memelihara Elia melalui burung gagak. Tuhan memelihara Elia melalui janda di Sarfat. Janda di Sarfat mengalami pemeliharaan Tuhan setelah dia percaya dan taat terhadap firman Tuhan yang diminta oleh Elia. Sekali lagi, hanya orang-orang yang percaya dan taat yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan.
Sudah percaya dan sudah taatkah sidang jemaat? Saya berharap sidang jemaat terus percaya, terus taat. Sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang kurang baik, Tuhan akan terus memelihara kita. Nah, yang ketiga, kalau Bapak Ibu sidang jemaat perhatikan di ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-9, bahwa pemeliharaan Tuhan itu berkelanjutan. Berlanjut dari tepi Sungai Kerit, lalu berpindah kepada janda di Sarpat. Janda di Sarpat dengan persediaan tepung yang sedikit, tapi karena Tuhan hadir, tepung yang sedikit, minyak yang sedikit itu tidak pernah habis sebelum masa musim baik berganti. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah pemeliharaan Tuhan tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga terjadi di masa sekarang ini. Pemeliharaan Tuhan tidak hanya terjadi sekarang ini, tetapi juga pemeliharaan Tuhan pasti terjadi di masa-masa yang akan datang. Berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah cemas dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Pemeliharaan Tuhan nyata untuk kita. Berkelanjutan. Terus menerus. Jadi firman Tuhan yang saya bagikan hari ini untuk kita sekalian sidang jemaat, bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, saya mau ulang, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan itu terjadi atau dialami hanya oleh mereka yang percaya dan taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, pemeliharaan Tuhan itu berkelanjutan, terus menerus. Itu sidang jemaat mengucap syukurlah kepada Tuhan, sumber berkat kita, pemelihara kita. Orang lain boleh takut, orang lain boleh cemas, orang lain boleh khawatir. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, jauhlah dari hal-hal yang tadi saya sebutkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dan saya mengajak sidang jemaat untuk menyiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan membaca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 sebagai pengantar kita dalam perjamuan ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Nanti sidang jemaat boleh lihat di ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-32. Tapi saya mengajak kepada kita untuk melihat di satu ayat saja, di ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mengoreksi diri, menyiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami merenungkan bersama-sama tentang pemeliharaan Tuhan. Yakinkan setiap kami bahwa pemeliharaan Tuhan akan terus kami alami dari waktu ke waktu. Keadaan boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah di dalam memelihara kami sekalian. Bapa, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mengingat penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib.
Semua dilakukan, dijalani, ditanggung oleh Tuhan Yesus. Supaya kami manusia yang berdosa ini memperoleh keselamatan yang daripadamu. Kami yang seteru atau musuh Allah karena dosa menjadi kekasih-kekasih Allah. Terima kasih untuk karya Yesus Kristus bagi kami sekalian. Dan siapkan kami juga untuk kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga kami sama seperti wanita yang bijak. 5 wanita yang bijak. Saat kedatangan Tuhan, kami boleh menyongsong Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Karenanya berkatilah roti yang merupakan lambang tubuhmu. Dan air anggur yang merupakan lambang darahmu ini. Kami akan nikmati dalam ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Inilah doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita. Kita mengingat lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus yang tidak bersalah harus menanggung kesalahan kita. Ia diolok-olok, ia dihina atau dicaci maki. Ia ditinju, ia diludahi. Ia dimahkotai duri. Ia disesah, dipaksa memikul salib. Dan akhirnya ia disalibkan hingga mati di atas kayu salib. Semua dijalaninya demi kasihnya kepada Bapak Ibu sekalian, kepada kita sekalian. Dan untuk mengingat akan hal itu, serta sekaligus menyiapkan diri kita untuk kedatangannya yang kedua kali, marilah kita makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Untuk itu, makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Dari tubuhnya yang disesah, kepalanya yang dimahkotai duri, lambungnya yang ditombak, kaki dan tangannya yang dipaku, keluar atau mengalir darah, darah yang menyucikan segala dosa atau kesalahan kita, darah yang memperdamaikan kita, darah yang menjadikan kita orang-orang yang mewarisi janji-janji Allah. Untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan hingga mati di atas kayu salib demi keselamatan kita. Dan sekaligus untuk kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, marilah kita minum air anggur yang merupakan lambang darahnya ini. Untuk itu, minumlah. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami juga sudah mengikuti perjamuan kudus. Dan jadikanlah kami pribadi-pribadi yang baik yang berkenan kepadamu. Ajarilah kami hidup di dalam ajaran-ajaranmu. Dan mengasihi Engkau dan sesama kami. Bapa, kami berdoa untuk seluruh kami sidang jemaat-Mu. Supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan senantiasa memandang kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Dan kami berdoa bersama supaya kehidupan kami terus dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Bapa, ajari kami juga untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi, yang kami alami, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pemerintah kami sekali lagi baik pusat maupun daerah. Supaya mereka senantiasa bahu-membahu mengatasi setiap keadaan yang sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kami berdoa untuk perawat, untuk dokter. Biarlah mereka terus bersemangat menangani setiap pasien yang ada. Dan kami berdoa supaya mereka juga ada dalam kesehatan. Terima kasih, ini doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari sidang jemaat kita mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.